Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan sebelumnya kita telah menuntaskan pembahasan tentang biografi seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan dengan pembahasan yaitu putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih berada di dalam pembahasan biografi Fatimah radhiyallahu taala anha, sampai pada penjelasan yang ada di halaman 385 bagi yang memiliki kitabnya, yaitu sikap kasar Ali radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan di sini, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Hazim, telah bercerita kepada kami Amr bin Sa'id. Ia berkata, Ali radhiyallahu anhu bersikap kasar terhadap Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah berkata, demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kepada ayah beliau. Fatimah bergegas pergi dan Ali menyusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mendengar kata-kata keduanya. Fatimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait sikap keras dan kasar Ali terhadapnya. Beliau kemudian berkata, wahai putriku, dengarkan dan pahamilah. Tidak ada kuasa bagi seorang istri yang tidak memenuhi keinginan suaminya. Sementara Ali hanya diam saja. Ali setelah itu berkata, aku pun menghentikan apa yang aku lakukan dan aku berkata kepada Fatimah, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi melakukan apapun yang tidak engkau suka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat ini memang tidak dijelaskan yaitu perkara apa yang menjadikan mereka berdua berselisih. Namun sudah menjadi hal yang lumrah. Suatu rumah tangga pasti ada masalah. Tidak terkecuali rumah tangga dari putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun yang paling penting adalah bagaimana sikap suami istri ini. Ketika terjadi masalah, maka Fatimah radhiyallahu anha mengadukan hal ini kepada ayahnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu cara penyelesaian masalah, mendatangi seorang yang memiliki ilmu
mendatangi orang tua. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW bersikap seadil mungkin. Beliau SAW tidak memihak kepada putrinya, pun tidak membela Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan nasihat kepada putrinya, sedangkan Ali bin Abi Thalib menantunya hanya diam saja. Nah, setelah itu maka Ali bin Abi Thalib pun berjanji tidak akan mengulangi apa yang ia perbuat terhadap Fatimah. Dan sekali lagi kita tidak perlu tahu yaitu rahasia rumah tangga mereka, kekurangan apa, kekasaran apa yang Ali lakukan kepada Fatimah sehingga Fatimah mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Yang terpenting masalah itu telah berakhir, dan di antara sebabnya karena meminta nasihat orang tua. Kemudian telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Syiyah dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, suatu ketika Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma bertengkar. Rasulullah SAW kemudian masuk lalu menggelar hamparan kemudian berbaring. Ya, berarti di dalam riwayat ini yang mendatangi adalah Rasulullah SAW. Karena disebutkan apa? Beliau masuk. Setelah itu Fatimah datang lalu berbaring di satu sisi. Kemudian Ali datang dan berbaring di sisi lainnya. Ya, jadi Rasulullah SAW menghamparkan ya semacam tikar atau karpet atau yang semisalnya, lalu beliau berbaring di tengah. Setelah itu Fatimah datang berbaring di satu sisi, lalu Ali datang berbaring di sisi yang lain. Berarti Nabi SAW berbaring di tengah-tengah mereka berdua. Kemudian Rasulullah SAW pun meraih tangan Ali. Lalu beliau letakkan tepat di atas pusar beliau. Setelah itu beliau meraih tangan Fatimah. Lalu beliau letakkan tepat di atas pusar beliau. Beliau terus melakukan hal itu hingga berhasil mendamaikan keduanya. Jadi tangannya Ali bin Abi Thalib dipertemukan dengan tangan Fatimah di atas pusarnya Rasulullah SAW. Jadi beliau sebagai penengah dari dua orang yang sedang bertikai ini, pasangan suami istri yang sedang bertikai ini. Ya. Lalu setelah damai beliau pun keluar. Kemudian ada yang berkata kepada beliau Rasulullah SAW, engkau masuk dalam suatu kondisi dan setelah itu engkau keluar sementara kami melihat keceriaan di wajahmu. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kediaman Ali dan Fatimah, itu nampak raut muka yang berbeda ketika keluar darinya. Ketika keluar darinya itu ceria. Ketika masuk, mungkin terlihat agak murung begitu ya. Maka apa sebabnya? Kenapa ketika keluar nampak wajah ceria? Maka beliau SAW berkata, apa yang menghalangiku untuk merasa senang sementara aku telah mendamaikan di antara dua orang yang paling aku cintai. Ya, jadi Nabi SAW sangat senang karena berhasil mendamaikan dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Fatimah putri beliau radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Thalib sepupu sekaligus menantu beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, ini pelajaran yang perlu kita ambil ya. Jadi bagaimanapun juga kemuliaan seseorang, yang namanya keluarga itu pasti ada masalah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha dalam hal ini melakukan perbuatan tindakan yang sangat tepat, yaitu mendatangi Nabi SAW sebagai orang tua
sebagai penasihat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW lah yang datang menjumpai mereka berdua. Atas izin Allah, maka keduanya pun berdamai sehingga tidak lagi bertikai. Baik, kemudian kelahiran Ali dan Fatimah. Berarti ini kita alurnya ke belakang, ya. Kelahiran Ali dan Fatimah. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abi Sabrah dari Yahya bin Syabal dari Abu Ja'far, ia berkata, Al-Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika bertamu menemui Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah berkata, aku lebih tua darimu. Ya. Jadi Fatimah merasa dirinya lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Al-Abbas radhiyallahu anhu lantas berkata, adapun engkau wahai Fatimah, maka engkau lahir saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Ya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Abbas ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tahu persis kapan kelahiran Fatimah. Sementara engkau Ali, maka engkau lahir beberapa tahun sebelum itu. Jadi lebih tua siapa? Lebih tua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sini maka klaim dari Fatimah itu salah. Karena Fatimah merasa beliau lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Apalagi di zaman dahulu kita tidak menjumpai yang namanya KTP, akte kelahiran, sehingga kapan seseorang dilahirkan itu hanya bisa dengan pengakuan, ya. Bukan dengan data yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Ya, sudah sebesar ini tidak tahu kapan lahirnya, hanya bisa memperkirakan. Maka dari itu Fatimah merasa kayaknya saya lebih tua dari Ali dibandingkan Ali, yaitu suaminya. Maka Abbas bin Abdul Muttalib yang lebih tua dibandingkan dan mereka berdua, bahkan lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam apakah lebih tua, karena bisa jadi paman itu sepantaran, seusia. Hanya saja yang pasti Abbas mengetahui kapan kelahiran mereka berdua, ya. Jadi Abbas bersaksi Fatimah itu lahir saat Nabi SAW berusia 35 tahun, saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. Jadi 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Sedangkan Ali bin Abi Thalib maka lahir beberapa tahun sebelum itu. Berarti kesimpulannya yang sahih, Ali lebih tua dibandingkan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Taib. Kemudian Muhammad bin Umar menuturkan, Fatimah melahirkan anak-anak Ali, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian Ummu Kulthum dan Zainab. Semoga Allah meridai mereka semua. Ini adalah putra-putri Ali bin Abi Thalib dari Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ada 4 anak yang dilahirkan oleh Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha menjelang wafatnya. Jadi ada kejadian yang cukup menarik, yang cukup mengharukan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang disampaikan kepada Fatimah.
telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Dakin, telah bercerita kepada kami Zakaria bin Abi Za'idah dari Faras, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, suatu ketika aku duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah radhiyallahu anha datang. Ia berjalan dan cara berjalannya sangat mirip seperti cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihatnya, beliau menyambut sambil mengucapkan, "Selamat datang wahai putriku." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah di sebelah kanan atau kiri beliau. Setelah itu beliau membisikkan sesuatu kepadanya, ia pun menangis. Jadi Fatimah menangis mendengar bisikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau berbisik lagi kepadanya, ia pun tertawa. Jadi setelah menangis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisiki Fatimah hal yang lain, kemudian Fatimah pun tertawa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah aku melihat tawa yang berdekatan dengan tangisan. Ya, belum pernah beliau melihat ada orang yang sebelumnya menangis kemudian dalam waktu yang cepat tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan suatu rahasia kepadamu lalu engkau menangis. Lalu aku bertanya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikkan kepadamu? Fatimah menjawab, aku tidak akan memberitahukan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ya, jadi di saat itu Fatimah tidak mau menceritakan apa sebab dia menangis dan tertawa. Aisyah kemudian menuturkan, setelah Nabi SAW wafat, aku bertanya lagi kepada Fatimah. Barulah Fatimah mau bercerita. Ya, jadi saat itu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepadaku. Beliau mengatakan, inna Jibril alaihissalam kana ya'tini kulla 'amin fayu'ariduni bil Qur'ani marratan. Sesungguhnya Jibril itu membacakan Al-Qur'an kepadaku setiap tahun sekali. Ya, dalam satu tahun itu beliau yaitu membacakan Al-Qur'an kepadaku satu kali. Maksudnya satu kali sampai khatam. Ya. Wa innahu atanil 'ama fa'aradani marratain. Namun pada tahun ini Jibril membacakan Al-Qur'an kepadaku sebanyak 2 kali. Jadi tahun ini yang dibacakan itu 2 kali khatam. Wala adzunnu ajali illa qad hadara. Dan tidaklah aku mengira melainkan ini tanda ajalku sudah dekat. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik pendahulumu adalah aku bagimu. Maka Fatimah pun mengatakan, aku pun menangis. Jadi karena tahu ayahnya merasa ini adalah tahun meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pun apa? Bersedih. Inilah bisikan pertama yang menyebabkan Fatimah menangis. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi yang kedua kalinya, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'i hadhil ummah wa nisa'il alamin. Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah menjadi pemimpin kaum wanita mukminah atau menjadi pemimpin kaum wanita dari umat ini, dari seluruh alam semesta? Maukah engkau atau tidakkah engkau ridha menjadi pemimpin wanita di dalam umat ini atau pemimpin wanita dari seluruh umat yang ada di seluruh alam semesta? Maka Fatimah pun mengatakan, aku pun tertawa.
Artinya apa? Beliau ridho, beliau senang ketika mendapatkan kabar bahwa beliau adalah pemimpin wanita dari umat ini, bahkan dari seluruh wanita di alam semesta. Ya. Nah, jadi ini rahasia yang pernah disampaikan Nabi SAW kepada Fatimah yang menyebabkan beliau menangis kemudian tertawa. Sekaligus ini merupakan kabar tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita pemimpin dari umat ini dan juga wanita di alam semesta ini. Baik, kemudian kita beranjak pada yaitu sakit dan wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ishaq dari Ali bin Fulan bin Abi Rafi dari ayahnya dari Salma. Ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di tempat kami. Itu tempatnya Salma. Selanjutnya pada hari ia wafat, Fatimah keluar lalu berkata, "Ibu," ya panggilan kepada wanita yang lebih tua, "Ibu, tolong tuangkan air mandi untukku." Kata Salma, aku kemudian menuangkan air mandi untuknya. Ia lantas mandi dengan sangat baik sekali. Setelah itu ia berkata, "Berikan pakaian-pakaian baruku." Aku kemudian memberikan pakaian-pakaian baru miliknya yang ia kenakan. Setelah itu ia berkata, itu Fatimah, "Letakkan kasurku di tengah rumah." Salma pun mengatakan, aku pun meletakkan kasurnya di tengah rumah. Ia lantas berbaring di atas kasur tersebut menghadap kiblat lalu berkata, "Ibu, saat ini aku akan mati. Aku sudah mandi, jangan sampai ada seorang pun membuka dadaku." Setelah itu Fatimah wafat. Ali datang lalu memberitahukan hal itu kepadanya. Ali berkata, "Jangan ada siapapun yang membuka dadanya." Ali kemudian menggotong dan menguburnya dengan mandi tersebut. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini memang terdapat di dalam beberapa kitab-kitab para ulama kita. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula dengan Imam Ibnul Jauzi. Namun di dalam kitab Al-Mawdu'at yang mengisyaratkan kalau hadis ini menurut pendapat para ulama adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Ya. Terlebih apa? Di antara hadis yang masyhur, justru Aisyah itu ketika meninggal dunia dimandikan oleh Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau meninggal dunia lalu dimandikan oleh Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bukan beliau sebelum mati mandi sendiri, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, jadi beliau mandi atau beliau meninggal dunia kemudian baru dimandikan, bukan mandi sendiri kemudian baru meninggal dunia. Terlebih di sini terlihat seakan-akan Fatimah itu tahu kapan dia mati. Jadi semua sudah dipersiapkan, mandi, kemudian pakai pakaian terbaik, ya. Kemudian berpesan, "Setelah ini aku akan mati." Ya, ini hal yang mengganjal. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan seorang itu akan meninggal dunia. Ya. Terlebih para ulama menilai hadis ini hadis yang tidak sahih. Ya, hadis yang tidak sahih. Taib. Jadi yang benar Fatimah itu meninggal dunia kemudian dimandikan jenazahnya oleh Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian kisah amarah Fatimah radhiyallahu anha terhadap Abu Bakar, dan ini ada kaitannya dengan waktu kematian Fatimah radhiyallahu anha. Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri
dari ayahnya dari Salih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya bahwa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jatah warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta rampasan perang yang Allah berikan kepada beliau. Jadi suatu ketika Fatimah itu pernah mendatangi Aisyah ya sebagai seorang putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bagian warisan. Maka Abu Bakar berkata kepada Fatimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurathu wa ma taraknahu shadaqatun. Ya, harta kami itu tidak diwarisi dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun marah dan ia hidup selama 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi poin utamanya sebenarnya yang ingin diambil ibrah di sini adalah masa hidup Fatimah itu hanya 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan beliau adalah keluarga Nabi yang paling cepat menyusul kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tahunan ya, hanya beberapa bulan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-10 Hijriah, maka Aisyah pun juga wafat di tahun yang sama, hanya selisih 6 bulan. Meskipun di dalam kabar ini terdapat berita yang lain, yaitu apa? Diisyaratkan bahwasanya Fatimah itu marah terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Fatimah radhiyallahu anha berharap meminta harta warisan dari ayahnya, namun ternyata Abu Bakar menyampaikan bahwa Nabi pernah berpesan kalau harta beliau tidak diwariskan. Dan apa yang tertinggal dari harta beliau maka itu untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu pembahasan setelahnya disebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa selisih wafatnya Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Az-Zuhri, ia berkata, Fatimah radhiyallahu anha hidup selama 3 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat. Sedangkan yang lain telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Abu Ja'far, ia berkata, Fatimah hidup selama 6 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menguatkan apa yang tadi kita sampaikan. Ya, 6 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Umar menuturkan, inilah yang lebih kuat menurut kami. Fatimah wafat pada malam Selasa 3 hari berlalu dari bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Ya, jadi afwan tadi Rasulullah SAW meninggal itu di tahun 11 Hijriah yang benar. Ya, tahun 11 Hijriah. Dalam usia sekitar 29 tahun. Ya. Jadi bulan Syawal tahun ke-11 Hijriah dalam usia sekitar 29 tahun. 6 bulan sebelumnya ayah beliau Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Dalam usia berapa tahun kalau Rasulullah? 65 tahun. Ya, 65 tahun. Sedangkan Fatimah 29 tahun. Jadi masih cukup muda. Allah kalau sudah berkehendak untuk mencabut nyawa hambanya, maka apalah arti usia. Baik.
Kemudian telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepada kami Umar bin Muhammad bin Umar bin Ali, dari ayahnya dari Ali bin Husain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ia berkata, jadi hadis ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Fatimah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang dibuatkan keranda seperti yang diberitahukan oleh Asma binti Umais kepadanya. Asma binti Umais tadi yang kita sebutkan, yang memandikan jenazahnya Fatimah radhiyallahu anha, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Asma melihat keranda dibuat di Habasyah. Jadi kemudian apa? Memiliki ide untuk dibuatkan hal yang sama apabila ada seseorang yang meninggal. Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Aziz bercerita kepadaku dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah bin Abdurrahman, ia berkata, Al-Abbas bin Abdul Muttalib mensolatkan jenazah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang siapakah yang mensolati beliau. Disebutkan di sini bahwasanya yang mensolati beliau adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini termasuk mahram dari Fatimah. Ya, mahram dari Fatimah. Jadi Fatimah itu bisa dikatakan cucunya Abbas. Ya, cucunya Abbas, tapi dari keponakannya. Apa namanya itu? Anaknya ponakan. Anaknya ponakan. Cucu keponakan, begitu ya? Iya. Jadi anaknya ponakan. Jadi Fatimah itu anaknya keponakannya Abbas, cucu ponakan. Jadi itu mahram. Jadi Abbas yang memimpin sholat jenazahnya Fatimah. Kemudian yang turun ke liang kuburnya adalah Abbas sendiri, kemudian Ali, kemudian Al-Fadl bin Abbas. Fadl itu putranya Abbas. Ya, jadi yang turun di liang lahat itu masih kerabat-kerabatnya Fatimah. Kakek dia itu kakeknya beliau, kemudian suami beliau, kemudian paman sepupu, ya, paman sepupu. Jadi seluruh keluarga Fatimah, bukan orang-orang asli. Ya, nah seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat yang mensolati jenazah Fatimah itu Ali. Ada yang berpendapat yang mensolati jenazah Fatimah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir pembahasan kita adalah kapan Fatimah dimakamkan dan di mana. Kapan ini menunjukkan waktu siang atau malam. Karena pembahasannya di sini kesimpulannya dan di mana. Telah mengabarkan kepada kami Mutarrif bin Abdullah Al-Yasari, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Muhammad bin Abdullah dari Az-Zuhri, ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan pada malam. Ya, jadi Fatimah dimakamkan pada malam. Ali yang menguburkannya. Berdasarkan penjelasan yang tadi kita sampaikan, bahkan ada 3 orang, Ali, Abbas, dan Fadl. Nah, kemudian adapun di mana Fatimah itu dimakamkan, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, ia berkata, aku bertanya kepada Abdurrahman bin Abi Mawali, ia berkata, orang-orang berkata bahwa makam Fatimah radhiyallahu anha berada di dekat masjid di mana orang-orang menghadap ke arahnya saat mensolatkan jenazah di Baqi. Ya, jadi kesimpulannya Fatimah radhiyallahu anha itu dimakamkan di pemakaman Baqi, pemakaman terbesar yang ada di kota Madinah.
yang dekat dengan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemakaman yang menampung banyak sekali para sahabat radhiyallahu taala anhum yang meninggal kala itu sampai sekarang. Pemakaman ini masih digunakan untuk memakamkan jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia kemudian disolatkan di Masjid Nabawi hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap hari, hampir di setiap waktu sholat ada sholat jenazah di Masjid Nabawi, yang setelah itu tentu saja jenazah-jenazah itu dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya, pemakaman yang sangat luar biasa. Nah, jadi Fatimah dikumpulkan bersama para sahabat yang lain berada di pemakaman Baqi radhiyallahu taala. Nah, inilah pembahasan terakhir dari biografi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah selesai pembahasan putri pertama beliau atau putri di antara putri-putri beliau. Nah, sekarang kita masuk pada putri Nabi yang lain, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nama Zainab ini banyak. Bahkan di antara istri-istri Nabi itu ada dua nama Zainab. Zainab binti Jahash dan juga Zainab binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Dan ternyata juga ada nama putri beliau yang bernama Zainab. Dan biografi Zainab ini mungkin tidak banyak kita ketahui, padahal cukup memiliki kisah yang luar biasa, ya. Dan kita akan bacakan kisahnya pada sore hari. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, sebagaimana Fatimah. Ya, bahkan seluruh putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari rahim Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu saja, yaitu Ibrahim. Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lahir dari rahim budak beliau yang bernama Maria al-Qibtiyah. Sedangkan 6 putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha, termasuk Fatimah yang sudah kita bahas, dan yang berikutnya Zainab. Dan Zainab ini adalah putri sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara usia Zainab lebih tua dibandingkan dengan Fatimah. Ya, secara usia Zainab lebih tua dibandingkan dengan Fatimah. Nah, Zainab ini dinikahi oleh saudara sepupunya sendiri yang bernama Abul As. Abul As ini sebenarnya kunyah. Nama aslinya diperselisihkan, tapi lebih dikenal dengan kunyah. Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza dan seterusnya. Sebelum masa kenabian. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka telah terjadi pernikahan antara putri beliau Zainab dengan Abul As. Ya. Dan Abul As ini sebagaimana yang kita sampaikan adalah sepupunya Zainab sendiri. Karena apa? Karena ibunya Abul As itu adalah saudari dari ibunya Fatimah. Ibunya Fatimah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan ibunya Abul As Halah binti Khuwailid. Ya. Jadi Khadijah memiliki saudari yang bernama Halah. Khadijah melahirkan Fatimah, Halah melahirkan Abul As. Berarti keduanya ini apa? Sepupu. Kemudian mereka berdua apa? Dinikahkan. Ya, mereka berdua dinikahkan.
Kemudian di sini langsung dibahas anak-anak Zainab. Zainab radhiyallahu anha melahirkan anak-anak Abul As sebagai berikut, yaitu Ali dan Umamah. Ali dan Umamah, bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Abul As. Kemudian yang kedua Umamah, dan Umamah inilah putri dari Zainab yang merupakan cucu Rasulullah SAW yang pernah kita mungkin mendengar hadisnya. Nabi sering menggendong putri atau cucu beliau ini, ya, ketika sholat. Taib. Dan Umamah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nantinya akan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi mungkin bagi kita nggak terbayang ya seperti ini, tapi itu hal yang biasa di zaman para sahabat. Karena apa? Di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, para wanita yang ditinggal mati suaminya itu mereka biasa ditolong oleh para lelaki yang ada untuk dengan cara dinikahi. Dan itu bukan hal yang aib. Jadi tidak lama setelah suaminya meninggal, tentu setelah masa iddah selesai, maka sudah ada yang melamar kemudian dinikahi. Jadi antaranya apa? Umamah ini. Jadi sepeninggal Fatimah, Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah. Dan Umamah ini kalau kita kaitkan dengan Fatimah siapa? Ponakan. Karena Zainab bersaudara dengan Fatimah. Anaknya Zainab berarti ponakannya Fatimah. Fatimah meninggal, ponakannya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan itu boleh. Yang tidak boleh itu mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya. Itu nggak boleh. Dalam artian berpoligami ya dengan seorang wanita beserta bibinya atau seorang wanita beserta ponakannya, itu nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana menikahi wanita dengan saudarinya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau salah satu sudah meninggal dunia, maka boleh. Taib. Jadi dua anak Zainab, Ali, kemudian Umamah. Nah, Ali ini disebutkan wafat saat masih kecil. Sementara Umamah berumur panjang, lalu dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini pendapat terkait hijrahnya Zainab. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab bin Atha bin Ajali dari Abu Dawud atau dari Dawud bin Abi Hind dari Amir bin Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi, bahwa Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi Abul As bin Ar-Rabi. Zainab masuk Islam lalu berhijrah bersama ayahnya, sementara Abul As enggan untuk masuk Islam. Nah, di sini akan dimulai yaitu semacam kisah yang sangat luar biasa dari dua pasangan ini, ya, dari pasangan suami istri ini. Ingat, Zainab dinikahi oleh Abul As di masa sebelum kenabian. Jadi belum ada yaitu peringatan terhadap orang-orang musyrik, belum ada dakwah. Dan itu masih disebut masih masuk dalam masa jahiliyah. Nah, setelah Nabi SAW diutus, seluruh keluarga Nabi masuk Islam, tidak terkecuali. Ya, istri Nabi Khadijah, putri-putri Nabi SAW semuanya masuk Islam, termasuk Fatimah, Zainab dan yang lain-lain. Ya, semuanya masuk Islam. Nah, Zainab ini sudah memiliki suami, sepupunya sendiri, Abul As. Maka dikisahkan saat Zainab mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan rasul, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya masuk Islam.
Maka ia sempat berkata kepada suaminya, menawarkan untuk ikut masuk Islam pula. Maka suaminya menolak. Suaminya menolak. Ya, jadi Abul As menolak untuk masuk Islam. Dalam hal ini ada yang mengatakan karena belum mengetahui secara pasti. Artinya dia nggak mau masuk Islam itu hanya sekedar ikut-ikutan. Karena istrinya masuk Islam, ikut bapaknya, ia pun masuk Islam. Maka tidak. Dan ketika Abul As tidak masuk Islam, keluarga mereka masih harmonis. Karena saat itu belum ada larangan untuk memisahkan antara wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Ya. Jadi di awal masa itu belum ada larangan. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih 12 tahun, ya, 12 tahun mereka berdua menjalani masa kehidupan suami istri beda keyakinan. 12 tahun karena apa? Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu dimulai tahun pertama masa kenabian. Zainab langsung masuk Islam. Suaminya tidak, tetap bertahan di atas agama nenek moyang. Dan ketika Zainab atau ketika Nabi SAW dimusuhi, kemudian diganggu, disakiti dan lain sebagainya, maka putri beliau Zainab dan Abul As ini tidak terpengaruh dengan dampak yang ada. Jadi mereka tetap berjalan keluarga biasa. Dan orang-orang musyrik memang pernah mengultimatum Abul As. Ya, pernah mengultimatum Abul As. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap seluruh putri-putri Nabi SAW yang dinikahi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Nanti akan kita sebutkan di antara putri Nabi ada yang sudah dinikahi oleh anaknya Abu Jahal kalau nggak salah, lalu disuruh untuk diceraikan. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk penghinaan. Meskipun pada akhirnya hikmahnya, putri Nabi terlepas dari orang yang jahat. Tapi untuk Abul As ini tidak. Jadi ketika mengetahui bahwa Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, maka orang-orang Quraisy melihat kalau ternyata masih ada putri Nabi SAW yang memiliki hubungan keluarga atau pernikahan dengan salah seorang musyrik, dengan seorang Quraisy, yaitu Abul As. Karena Abul As nggak masuk Islam, jadi Abul As masih dianggap oleh mereka. Maka Abul As diperintah, kamu ceraikan putrinya Muhammad, nanti kami akan gantikan dengan wanita manapun yang kau mau. Ternyata Abul As menolak. Abul As menolak untuk menceraikan Zainab. Dan sekali lagi, saat itu belum ada larangan menikah dengan lain keyakinan. Ya, seorang wanita muslimah saat itu belum dilarang untuk memiliki ikatan pernikahan dengan laki-laki musyrik. Maka dalam hal ini Abul As dan Zainab masih menjalankan kehidupan rumah tangga sampai kurang lebih 12 tahun. 12 tahun itu ketika Nabi SAW perang Badar, ternyata Abul As termasuk di antara orang Quraisy yang berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Yang nanti akan kita kisahkan insyaallah kisah lengkapnya, tapi kemungkinan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jadi singkat cerita, Abul As ini tertangkap sehingga menjadi tawanan perang. Kemudian setelah itu ada pihak keluarga dari Mekah
yang mengirimkan sesuatu sebagai tebusan bagi Abul As. Dan ternyata sesuatu yang menjadi tebusan itu adalah kalung dari Zainab. Dan kalung dari Zainab ini Rasulullah SAW tahu betul itu pemberian istrinya Khadijah. Jadi ketika Zainab menikah dengan Abul As, ibunya Khadijah menghadiahkan kalung kepada putrinya. Jadi kalung itu miliknya siapa? Zainab. Nah, ketika Zainab mengetahui kalau suaminya ditawan oleh ayahnya, perhatikan ya, Zainab muslimah, suaminya musyrik, ayahnya Rasul. Ya, nggak bisa kita bayangkan gimana ini mertua dan menantu ketemu di medan perang. Oleh karena itu dalam doanya Zainab itu meminta kebaikan bagi semua. Makanya setelah perang Badar, Zainab itu ketar-ketir dia. Bagaimana kabar suamiku, bagaimana kabar ayahku. Ternyata keduanya baik-baik saja. Meskipun suaminya akhirnya ditawan. Nah, mendengar suaminya ditawan, langsung nggak pakai lama Zainab ngambil kalung pemberian ibunya, ini tolong kirimkan buat tebusan untuk suamiku, serahkan kepada ayah. Akhirnya apa? Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini ada tebusan untuk Abul As. Dibuka ternyata kalungnya Khadijah yang telah diberikan kepada Zainab. Maka Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, jika kalian berkenan, ya, sudah lepaskan saja tawanan ini beserta tebusannya. Karena nggak tega Nabi mengambil harta tebusan dari putrinya yang merupakan kalung pemberian dari Khadijah. Namun ketika Abul As ini kembali ke Mekah, berhasil dibebaskan secara cuma-cuma, Nabi berpesan, setelah ini kamu harus mengembalikan Zainab ke aku. Nah, disinilah yang saya sebutkan tadi, masa 12 tahun. Mereka bersatu lalu dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, perang Badar tahun kedua Hijriah. Afwan, berarti saya salah. 15 tahun mengalami masa pernikahan. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka 15 tahun hubungan suami istri antara Abul As dan Zainab itu berlangsung. Karena di Mekah 13 tahun ditambah 2 tahun setelah hijrah, perang Badar tahun kedua, maka 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun mereka hidup bersama. Jadi Zainab ini di kota Mekah, jemaah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah, awalnya Zainab itu berada di kota Mekah. Ya, masih menjalin hubungan rumah tangga dengan baik sekali. Wong Abul As tidak rela kok menceraikannya. Dan antara Abul As dengan Rasulullah SAW tidak ada persengketaan, tidak ada masalah. Ya, Abul As ikut perang Badar murni karena memang termasuk bagian dari orang-orang Quraisy, mau nggak mau ikut. Nah, setelah itu akhirnya Abul As pulang ke kota Mekah dan menyampaikan pesan ayahnya. Ini kalungnya dikembalikan, nggak jadi buat tebusan, tapi sekarang kamu harus ikut ayahmu karena ini perjanjian yang kita telah sepakati. Akhirnya Zainab pun berangkat ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Tapi perpisahan ini sementara, jemaah. Karena nanti akan kita sampaikan insya Allah bagaimana ternyata mereka bersatu kembali. Nah, di sela-sela itu, jadi sudah ada larangan nih, larangan wanita muslimah itu berkumpul dengan laki-laki musyrik sejak saat itu. Ya, maka dari itu 2 orang ini yang sedang hidup terpisah itu banyak tawaran, terutama Zainab, banyak yang ngelamar, tapi ditolak semua. Karena apa? Zainab masih punya cinta dengan Abul As. Sedangkan Abul As belum dapat hidayah saat itu. Tapi nanti happy ending, jamaah. Akhirnya dia masuk Islam. Meskipun dengan lika-likunya. Ya. Jadi Abul As ini tetap bertahan di atas kesyirikan hingga nanti sampai sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah, berarti kurang dari itu. Ya. Jadi bayangkan, di tahun kedua mereka sudah hidup berpisah,
masing-masing. Nanti sebelum Fatu Mekah tahun ke-8 mereka baru bertemu kembali. Berarti 6 tahun mereka menjalin kehidupan sendiri-sendiri. Setelah sebelumnya 15 tahun mereka bersama dalam keadaan beda keyakinan. Ya. Nah, setelah tidak diperbolehkan berkumpul wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, barulah mereka berpisah selama 6 tahun. Nah, 6 tahun itulah ujian berat. Ya, Zainab dilamar oleh siapapun tapi ditolak, nggak diterima. Karena hatinya masih ada kepada Abul As. Abul As pun juga demikian, sama. Masih mencintai Zainab. Yang nanti pada kesimpulannya akhirnya mereka bersatu kembali. Tapi itu akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita akan bahas kisah penawanan dan pembebasan Abul As radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam shawab. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silahkan. Ibu-ibu ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.